Assalamualaikum, Ustadz Ahmad Rifan. Apakah kajiannya mau dimulai atau menunggu? Kita tunggu 3 menit lagi. Oke, baik Ustadz. Kepada teman-teman mohon untuk membantu share link-nya dan ajak kawan saudara untuk bergabung di kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin untuk membuka kajiannya Ustadz. Nah, tafadholi, kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir di kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti sekarang ini. Sebelum memulai kajian, saya mengingatkan diri saya secara pribadi dan kepada jamaah Kalam Aswaja untuk fokus dan meluruskan niat,
serta menanamkan dalam hati agar selalu berniat ikhlas karena Allah Ta'ala. Supaya apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan waktu yang kita luangkan tidak terbuang dengan sia-sia. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsungkan saja kepada guru kita, Ustadz Ahmad Rifan rahimahullah ta'ala, untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna daiman ikhlasan fin niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Allahumma rzuqna daiman ikhlasan fin niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahman salima wanfa'na wanfa' binal umama. Amma ba'du, teman-teman kajian peserta kajian online yang mudah-mudahan semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Namun sebelumnya mari kita baca matan dari kitab ini terlebih dahulu dengan harapan yang belum hafal mudah-mudahan cepat hafal. Yang sudah hafal mudah-mudahan semakin kuat hafalannya. Silakan dibuka halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala laisa kamithlihi syai'. Al-mahdudu 'inda ulama'i tauhid ma lahu hajmun saghiran kana aw kabira. Wal haddu indahum huwal hajmu in kana saghiran wa in kana kabira. Az-zarratu mahdudatun wal arsyu mahdudun wan nuru waz-zalamu war rihu kullun mahdud. Qala al-imamu Aliyun radhiyallahu anhu man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqal ma'bud. Rawahu Abu Nuaim. Qala al-imamu Abu Ja'farin at-Tahawi al-mauludu sanata mi'ataini wa sab'atin wa ishrina hijriyatan wal mutawaffa sanata thalathimi'atin wa ihda wa ishrina hijriyatan. Ta'ala ya'nillah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Wa qala rahimahullah wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Qala al-imamu Ahmadur Rifa'iyyu radhiyallahu anhu sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dhalika min usulil kufri. Wa qala aydan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifi wala makan.
Qala ba'dul masyayikh, alaika bitulis samti ya sahibal hija, litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Silakan dibuka halaman 23. Ya. Insya Allah kita akan melanjutkan penjelasan perkataan salah seorang ulama yang menjadi pedoman kita, yang ungkapan-ungkapannya bisa menjadi sandaran atau menjadi panutan atau menjadi penerang di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman 23. Silakan disimak, dibuka kitabnya. Buka kitabnya, disiapkan alat tulisnya. Udah berapa pertemuan? Jangan sampai ada yang belum punya kitab. Kuota saja setiap bulan antum semuanya beli kuota. Jangan ada yang beralasan tak punya uang, tak beli kitab atau tak nyetak kitab. Sisakan uang ya. Beli kitab atau cetak kitab. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa amaddana bi amdadihi. Tadi ada yang izin merekam layar, Bang Zulfahri. Ya, silakan. Tafadhol, diperbolehkan. Nah. Qala al-imamu Ahmadur Rifa'i. Disimak kitabnya, diharokati dan diartikan. Qala telah berkata. Qala telah berkata al-imamu oleh imam Ahmadur Rifa'i, yang bernama Ahmad Ar-Rifa'i. Beliau ini salah seorang ulama yang nasabnya ini bersambung kepada Rasulullah. Beliau ini termasuk cicit atau cucu keturunannya Rasulullah. Beliau Ahmad Ar-Rifa'i, bukan Ahmad Rif'an ya. Kalau Ahmad Rif'an ini nasabnya nggak sampai ke Rasulullah. Jangankan Rasulullah, nyambung ke ulama pun enggak. Beda tipis ini. Nah, jangan ngantuk nanti. Kalau yang ngantuk dikiranya Ahmad Rif'an, repot. Qala al-imamu, qala telah berkata al-imamu oleh imam Ahmadur Rifa'i, yang bernama Ahmad Ar-Rifa'i. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoinya. Apa yang beliau katakan? Sunu aqaidakum. Sunu, jagalah oleh kalian. Sunu, dari kata sona yasunu, ini fil amar. Sun, suna, sunu, suni, suna, sunna. Yang belajar sorof pasti tahu. Sunu jagalah oleh kalian aqaidakum, keyakinan, akidah kalian. Kita disuruh, diperintahkan oleh beliau untuk menjaga keyakinan kita. Jangan sampai keyakinan kita rusak. Jangan sampai keyakinan kita tercemari oleh keyakinan yang tidak benar. Dari apa kita menjaga keyakinan kita? Minat tamassuki. Minat tamassuki, dari berpegang teguh. Minat tamassuki, dari berpegang teguh. Bizahirima, dengan lahiriahnya. Bizahirima, dengan lahiriahnya penjelasan. Tasyabaha, yang samar. Tasyabaha, yang samar. Minal kitabi,
dari Al-Quran was sunnati dan dari hadis. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal itu, fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal itu min usulil kufri, termasuk apa usul? Pokok kekufuran. Nah, min usulil kufri, karena hal tersebut termasuk pokok dari kekufuran. Nah, jadi beliau Imam Ahmad Ar-Rifai itu mewanti-wanti, memperingatkan kita umat Islam agar kita senantiasa menjaga akidah yang benar ini. Akidah ini harus dijaga. Akidah ini harus dirawat. Nah, jangan sampai dibiarkan. Jangan sampai tidak dirawat. Akidah ini adalah sesuatu yang harus mesti untuk kita jaga. Kenapa? Akidah itu kan modal utama. Kata Syekh Abdullah itu, beliau mengatakan, Ra'su malil muslim al-aqidah. Aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Modal utama keselamatan seorang muslim adalah akidah. Akidah yang benar, keyakinan yang benar, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Keyakinan. Jadi beliau mengatakan dasar atau modal utama seorang muslim agar mendapatkan keselamatan kelak di akhirat adalah mempunyai akidah yang benar. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Itu. Sekalipun orang tersebut pelaku dosa. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang muslim, akidahnya ini benar. Percaya kepada Allah, iman kepada Allah dengan keyakinan yang benar. Beriman kepada Rasulullah dengan iman yang benar, maka dipastikan orang tersebut akan selamat di akhirat. Maksudnya apa? Pasti akan masuk ke dalam surga. Sekalipun dia berhak untuk disiksa karena kemaksiatannya. Andaikan ada orang muslim melakukan dosa di dunia, kemudian dia meninggal dunia tanpa bertaubat terlebih dahulu. Belum sempat taubat sudah meninggal dunia. Maka di akhirat, jika dosanya tidak Allah ampuni, maka dia berhak untuk disiksa terlebih dahulu. Namun, ujung dari hal itu semua, dia akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Bisa dipaham ya? Itu maksud dari modal seorang muslim seperti itu. Ra'su malil muslim. Modal utama seorang muslim. Berbeda dengan orang yang gini. Di dunia nampaknya secara kasat mata dia adalah orang yang taat. Yang lain sholat, dia sholat. Yang lain puasa, dia puasa. Yang lain zakat, dia zakat. Melakukan seakan-akan dia adalah seorang yang taat. Namun di dalam hatinya menyimpan akidah yang menyimpang. Maka apa? Di akhirat dia tidak akan mendapatkan keselamatan sama sekali. Mukhalladun finnar. Dia akan kekal di dalam neraka jika di dalam hatinya menyimpan keyakinan yang merusak iman itu sendiri. Ya, katanya beriman kepada Allah, tapi apa? Kepada Rasulnya tidak mengimani. Hanya beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ini kan berarti apa? Keyakinannya tidak murni.
keyakinannya tidak utuh. Atau katanya meyakini Allah Ta'ala, namun dia mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Mengatakan Allah punya anak, mengatakan Allah Ta'ala diperanakan, semisal. Berarti apa? Keyakinannya atau meyakini semisal Allah punya anggota badan, atau meyakini Allah butuh kepada makhluknya, atau meyakini Allah itu bersemayam, meyakini Allah itu duduk, meyakini Allah punya sifat-sifat seperti halnya makhluknya, maka sekalipun dia seakan-akan sholat, seakan-akan puasa dan melakukan ibadah secara kasat mata, maka di akhirat orang yang demikian yang tidak mempunyai keyakinan yang benar, keyakinannya sudah ternodai dengan keyakinan yang menyalahi, maka orang tersebut akan kekal di neraka. Nah, itulah pentingnya kita menjaga akidah. Sunu aqaidakum. Jagalah akidah kalian. Jagalah akidah kalian. Syekh Abdullah tadi mengatakan bahwa modal utama seorang muslim adalah akidah. Punya akidah yang benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita melihat orang yang sedang berusaha, atau sedang berdagang, semisal fulan gitu ya, mau buka usaha, mau dagang makanan, mau dagang rumah makan, mau buka rumah makan. Kemudian kalau mau usahakan tentu ada modal. Modalnya semisal 10 juta. Mau usaha buka rumah makan. Punya modal 10 juta. Setelah dikelola selama 1 bulan, uangnya itu tidak bertambah, tidak berkurang. Utuh. Dikelola, diputar selama 1 bulan, uangnya utuh, masih 10 juta. Kira-kira orang yang seperti ini dikatakan rugi apa tidak? Ya tidak. Tidak dikatakan rugi. Masih ada untung. Manusia ini banyak untungnya. Untung tidak berkurang, iya kan? Sekalipun ya dia capek, tenaga banyak yang dikeluarkan, waktu banyak dikorbankan, yaitu hal yang lumrah, hal yang wajar. Tapi ketika kita melihat ke modalnya, dia rugi modal apa tidak? Tidak. Nah, seperti inilah orang muslim yang punya akidah. Yang punya akidah benar seperti ini. Jadi dia selama akidah itu ada di dalam hatinya, akidah yang benar itu ada di dalam hatinya, dia tidak akan mendapatkan kerugian di akhirat. Artinya apa? Dipastikan dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipaham ya? Nah, jadi sunu aqaidakum artinya kita harus, bahkan wajib menjaga akidah kita. Dari apa? Minat tamassuki. Dari berpegang teguh dengan pemahaman lahiriahnya ayat atau hadis yang mutasyabihat. Ada ayat namanya ayat mutasyabihat. Ada hadis namanya hadis mutasyabih. Dalam Al-Quran, silakan nanti teman-teman lihat dalam Al-Quran di surah Al-Imran. Di surah Al-Imran ayat ke-7. Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu
fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nanti dibuka ya. Surah Al-Imran ayat ke-7 yang maknanya huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dia Allah adalah zat yang menurunkan Al-Quran kepada kamu, wahai Muhammad. Allah yang menurunkan Al-Quran. Kepada siapa? Alaika, kepada engkau, wahai Muhammad. Minhu ayatun muhkamatun. Minhu, di antara isi Al-Quran, ada ayat-ayat muhkamat. Ada ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Dan ayat-ayat muhkamat inilah pokok-pokok isi Al-Quran. Jadi dari banyaknya ayat di dalam Al-Quran, ada yang terkategori sebagai ayat muhkamat. Ayat muhkamat ini ummul kitab. Apa arti ummul kitab? Pokok-pokok isi Al-Quran. Pokok dari isi Al-Quran ya ayat muhkamat ini. Terus wa ukharu mutasyabihat. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Dari penggalan ayat ini bisa kita simpulkan Al-Quran itu ada yang ayat jenis muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ya kan? Ada ayat itu muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Nanti kita jelaskan apa arti muhkamat, apa arti mutasyabihat, nanti kita jelaskan. Kita lanjutkan makna dari ayat ini dulu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, sedangkan orang-orang yang dalam hatinya, fi qulubihim, yang di dalam hatinya terdapat zayghun. Apa makna zayghun? Zayghun itu kesesatan. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya menyimpan kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Mereka condong, mereka mengikuti, saya ulang, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, fi qulubihim zayghun. Orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan. Pengennya belok ke kesesatan terus. Condongnya ke kesesatan. Ibaratnya sedang berjalan lurus. Kalau ke kanan itu selamat. Kalau ke kiri itu tersesat. Dia condongnya ke kiri. Fi qulubihim zayghun. Jadi hatinya ini condong kepada kesesatan. Apa yang terjadi? Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Dia mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk apa? Ibtigha'al fitnati, dengan tujuan untuk menimbulkan fitnah. Jadi kalau orang di dalamnya itu condong kepada kesesatan dalam memahami ayat, maka dia condong memahami ayat atau mengikuti ayat yang mutasyabihat. Tujuannya apa? Ibtigha'al fitnah, untuk menimbulkan fitnah. Itu. Apalagi tujuannya? Wabtigha'a ta'wilih. Wabtigha'a ta'wilih. Dan untuk mencari-cari takwilnya.
dan untuk mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Melainkan Allah. Warrasikhuna fil ilmi, serta orang-orang yang mendalami ilmunya. Serta orang-orang yang mendalam ilmunya. Ilmunya itu mumpuni, dia mahir mendalam ilmunya. Yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Seraya mereka mengatakan amanna bih. Amanna bih. Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat. Kullun min 'indi rabbina. Semuanya itu berasal dari Tuhan kami, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang berakal. Ini Quran surah Al-Imran ayat ayat ke-7. Nah, dari ayat ini kita ambil poin-poinnya. Ya, kita ambil poin-poinnya. Yang pertama, surah Al-Imran ayat ke-7 ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Al-Quran yang jumlah ayatnya itu sangat banyak, itu ada dua kategori. Ada dua kategori. Yang pertama kategori ayat muhkamat. Muhkamat. Yang kedua namanya mutasyabihat. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Apa makna muhkamat dan apa makna mutasyabihat? Ulama banyak sekali yang mendefinisikan definisi ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Di antaranya seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Di dalam kitab Fathul Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari dia mengatakan gini, al-mu'amu minal Qur'an ma wadaha ma'nahu wal mutasyabihu yal muhkamu bidzalik liwuhi dari kalamihi qani tarkibihi. Loh, kok terputus-putus? Apa kuotanya mau habis ini? Ya mudah-mudahan enggak lah. Suaranya masih jelas Bang Erik? Oh ya. Oke. Saya ulang. Jadi, setelah kita tahu dari ayat ke-7 surah Al-Imran yang barusan kita baca, bahwasannya ayat Al-Quran itu ada yang tergolong sebagai muhkamat, ada yang tergolong sebagai mutasyabihat. Ayat Al-Quran ada yang tergolong sebagai ayat muhkamat, ada juga yang tergolong sebagai ayat mutasyabihat. Siapa yang membagi seperti ini? Al-Quran itu sendiri. Ya, bukan akal-akalan kita, bukan ya. Jangan salah paham di sini. Yang membagi ada jenis muhkamat, ada jenis mutasyabihat. Siapa? Al-Quran sendiri. Firman Allah Ta'ala sendiri. Ayatun muhkamatun. Kunna mutasyabihat. Allah Ta'ala yang menyatakan. Putus-putus Ustadz suaranya. Waduh. Cek. Jelas.
Di saya masih Ustadz. Jaringan atau ini lagi cuaca buruk Ustadz? Oke. Kalau sekarang gimana? Masih Ustadz, masih putus-putus, tersendat-sendat. Bentar. Mohon bersabar ya teman-teman, mungkin Ustadz lagi benahin jaringan beliau. Itu ada yang namanya ayat muhkamat dan ada juga ayat mutasyabihat. Ayat Al-Quran itu kan banyak. Jangankan ayat, surah Al-Quran itu kan sangat banyak. Dari banyaknya ayat itu, ada yang tergolong sebagai muhkamat, ada yang tergolong juga sebagai mutasyabihat. Siapa yang membagi muhkamat dan mutasyabihat seperti ini? Al-Quran ayat ke-7 dari surah Al-Imran. Sampai sini bisa dipaham ya. Nah, kemudian terkait dengan makna, apa makna muhkamat, apa makna mutasyabihat? Tadi kan sekilas dikatakan, disebutkan dalam Al-Quran, yang namanya ayat muhkamat adalah ummul kitab. Ya kan? Pokok isi dari Al-Quran. Jadi rujukan. Jadi rujukan. Yang menjadi rujukan di dalam Al-Quran ya ayat muhkamat. Artinya apa? Ketika ada seorang pelajar atau kita lah sedang belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, kemudian menemukan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Dan kita tidak tahu maknanya, tidak tahu maksudnya. Maka kita harus mengembalikan pemahaman ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat. Harus memadukan pemahaman ayat mutasyabihat dengan ayat muhkamat. Kenapa demikian? Karena muhkamat adalah induk, ummul kitab, pokok dari isi Al-Quran. Pokok atau inti dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran adalah ayat muhkamat. Itu ya. Jadi jangan bingung memahami Al-Quran atau ketika kita belajar tafsir Al-Quran, tentu kepada guru yang thiko ya, bukan hanya otodidak baca-baca sendiri, masuk ke perpustakaan baca tafsir ini keluar, saya mufasir. Bukan demikian. Tapi apa? Proses belajar itu metodenya adalah bitalaki, dengan menghadap langsung kepada guru yang thikoh, yang terpercaya. Nah, tentang definisi atau pengertian ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, ini banyak disebutkan oleh para ulama, baik dari kalangan bahasa, ulama pakar bahasa, ulama pakar hadis,
ulama pakar fikih, ulama pakar tauhid, dan lain sebagainya. Banyak yang berbicara tentang pengertian ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Di antaranya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Di dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari adalah syarah dari Sahihul Bukhari. Pernah dengar kan? Nah, kitab namanya Sahih Al-Bukhari. Salah satu kitab induk. Salah satu kitab induk yang menjelaskan tentang hadis. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, dan lain sebagainya. Nah, Fathul Bari itu syarah dari kitab Sahih Al-Bukhari. Apa yang Al-Hafidz Ibnu Hajar katakan tentang pengertian ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat? Beliau mengatakan gini, Al-muhkamu minal Qur'ani ma wadaha ma'nahu wal mutasyabihu naqiduhu wasummiya al-muhkamu bidzalika liwuduhi mufradati kalamihi wa itqani tarkibihi. Itu perkataan beliau. Yang maknanya apa? Kata beliau, al-muhkamu minal Qur'an, adapun ayat muhkamat di dalam Al-Qur'an adalah ma wadaha ma'nahu, ayat yang jelas maknanya. Ayat muhkamat adalah ayat yang jelas maknanya. Atau yang maknanya jelas, sama saja. Terserah. Wal mutasyabihu naqiduhu. Dan ayat mutasyabihat adalah kebalikannya. Apa maksud kebalikannya? Maknanya itu mengandung makna yang lain. Jadi maknanya lebih dari satu. Ada kemungkinan makna yang lain. Ada kemungkinan pengertian atau pemahaman yang lain. Itu mutasyabihat. Jadi gini, ayat muhkamat itu artinya ayat yang maknanya jelas. Ayat yang maknanya jelas. Maksudnya apa? Maknanya itu hanya satu. Pemahamannya itu hanya itu. Tidak ada kemungkinan pemahaman lain. Maknanya hanya satu. Sedangkan mutasyabihat, naqiduhu, kebalikannya. Berarti apa? Ayat yang maknanya belum jelas. Arti dari belum jelas itu apa? Mempunyai kemungkinan makna yang lain. Ada kemungkinan makna yang lain. Artinya lebih dari satu. Itu mutasyabihat. Jadi simpelnya gini. Kalau muhkamat maknanya hanya itu, hanya satu itu saja. Sedangkan mutasyabihat itu maknanya lebih dari satu. Itu simpelnya. Muhkamat maknanya hanya satu. Kalau mutasyabihat maknanya lebih dari
lebih dari 1. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bisa dipaham ya? Nah, kemudian beliau mengatakan juga wasummiyal muhkamu bidzalika. Kenapa kok disebut muhkam? Ya kan? Kenapa disebut muhkam? Alasannya liwuduhi mufradati kalamihi. Karena kejelasan kosakata kalimat. Liwuduhi mufradati kalamihi. Karena jelasnya kosakata kalimat itu. Maknanya jelas. Maknanya jelas. Nah, contohnya apa? Nanti kita sebutkan di bawah. Itu. Jadi, kenapa disebut ayat muhkamat? Karena apa? Kosakata tahu ya, kosakata ya, mufradat, kosakata yang terdapat pada ayat tersebut maknanya jelas, sangat-sangat jelas. Maknanya hanya itu. Ya, maknanya hanya itu. Itu. Nah, lalu penting nanti di dalam kitab Nurud Duja disebutkan contoh ayat yang mutasyabihat apa saja. Nah, tapi sebelum kita contohkan ayat yang mutasyabihat, terlebih kita menyebut contoh ayat yang muhkamat. Contoh ayat muhkamat itu apa? Laisa kamitslihi syai. Laisa kamitslihi syai. Laisa kamitslihi syai. Surah apa itu? Surah Asy-Syura ayat ke-11. Maknanya sangat jelas. Laisa maknanya jelas. Kamitslihi maknanya jelas. Syai maknanya jelas. Maknanya jelas. Maknanya jelas. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya dan tidak ada satupun makhluk ciptaannya yang menyerupai Allah. Itu. Maknanya sangat jelas. Contoh yang lain apa? Walam yakullahu kufuwan ahad. Ini maknanya jelas juga. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Maknanya jelas. Apa yang dimaksud kufu? Syabih, nazir, keserupaan. Jadi arti dari walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun keserupaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipaham ya? Itu contoh ayat muhkamah. Nah, sedangkan contoh ayat yang mutasyabihat ini yang sering dijadikan hujjah oleh kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh ayat apa? Dalam ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Surah Toha ayat kelima ya. Ayat ini itu termasuk atau terkategori sebagai ayat yang mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat. Apa makna ayat mutasyabihat? Maknanya itu ada yang minta diulang. Ya. Tadi ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai, maknanya apa? Allah tidak menyerupai satupun di antara makhluk ciptaannya. Allah tidak menyerupai satupun di antara makhluk ciptaannya. Itu. Dan tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang menyerupainya. Dan tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang menyerupainya. Allah tak serupa dengan makhluk dan tidak ada makhluk yang menyerupai Allah. Itulah makna
laisa kamitslihi syai'. Itu contoh ayat muhkamat. Sekarang kita contohkan ayat yang mutasyabihat. Tadi kita katakan ayat mutasyabihat pengertiannya apa? Ayat yang maknanya belum jelas atau ayat yang mengandung makna lebih dari satu. Ayat yang mengandung makna lebih dari satu. Itu mutasyabihat. Mutasyabihat. Contohnya apa? Dalam surah Thaha ayat kelima. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ini maknanya lebih dari satu. Maknanya lebih dari satu. Nah, bisa dipaham ya. Jadi lanjutan ayatnya apa tadi? Ini yang perlu kita jelaskan juga. Sebelum kita baca syarah dari perkataan Imam Ahmad Ar-Rifai, perlu kita kasih muqaddimah dulu ya, biar nanti enak menangkap penjelasan yang ada di syarah. Nah, tadi kita sudah jelaskan tentang pembagian ayat atau kategori ayat di dalam Al-Quran. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kemudian definisi keduanya juga sudah kita sebutkan. Kemudian contohnya juga sudah kita sebutkan. Nah, lanjutan ayat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Orang yang di dalam hatinya mempunyai kecondongan untuk kecondongan ke arah kesesatan, maka mereka pun mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, dari sini kita paham bahwa ayat mutasyabihat bisa menjadi sebab seseorang terjatuh pada kesesatan. Paham ya? Ayatnya kan bunyinya apa tadi? فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang yang di dalam hatinya terdapat kecondongan ke arah kesesatan, apa cirinya? Orang yang akan sesat apa cirinya? Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Dia akan mengikuti, akan memahami dengan mentah-mentah ayat yang mutasyabihat. Padahal tadi kita sudah jelaskan bahwa ayat mutasyabihat itu maknanya lebih dari satu. Orang kalau mau sesat, dia akan memahami ayat mutasyabihat secara lahiriah, secara mentah-mentah, tidak melihat pemahamannya para ulama. Itu. Nah, dari sini ya sesuai juga apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, sunu aqaidakum. Jagalah akidah kalian dari berpegang teguh dengan lahiriahnya ayat yang mutasyabihat, hadis-hadis yang mutasyabih. Kenapa? Karena hal itu min usulil kufri. Karena hal itu, ya, tindakan itu adalah apa? Min usulil kufri, di antara pokok kekufuran, sebab inti dari kekufuran. Orang bisa kufur karena apa? Salah paham, salah memahami ayat-ayat yang mutasyabihat. Padahal di sini disebutkan wa ma ya'lamu. Awas, jangan salah paham juga di sini. Ya? Jangan salah paham juga di sini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, pada akhir ayat ini itu ada ulama ini apa namanya? Ulama ahlul qiraah. Ya. Ulama ahlul qiraah, istilahnya qurra. Qurra itu ahlul qiraah.
seperti Imam Ahfash, ya kan? Seperti Imam Ahfash dan imam-imam lainnya. Nah, seperti Imam Ahfash, Imam At-Tabari, Imam Al-Farra, Imam Nafi' dan imam-imam ahlul qiraah yang lainnya. Para ulama ahlul qiraah berarti apa? Ahlu Quran, ya, pakar tentang bacaan Al-Quran itu membenarkan ada yang berhenti pada lafzul jalalah Allah. Ada yang wakaf di situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wakaf. Kalau antum lihat Al-Quran, itu ada tanda itu. Ada tanda wakaf. Jadi wakaf di situ benar. Ya. Ada juga yang mengatakan wakafnya tidak di situ. Boleh wakafnya tidak di situ. Terus di mana? Warrasikhuna fil ilmi. Nah, fil ilmi baru di situ wakaf. Warrasikhuna fil ilmi baru di situ wakaf. Maka cara bacanya gini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jangan diwakaf di situ ya. Ini versi yang kedua. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Baru wakaf. Warrasikhuna fil ilm. Wakaf di situ. Nah, di sini ulama menjelaskan. Kalau wakafnya di lafzul jalalah maka maknanya ini ada makna tersendiri. Kalau wakafnya di warrasikhuna fil ilmi ada makna tersendiri. Beda wakaf, beda makna. Beda wakaf, beda makna. Coba diperhatikan ayatnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Nah, kalau kita mau wakaf di situ boleh. Atau kalau kita mau wakaf di warrasikhuna fil ilmi juga boleh. Mau wakaf di pertama boleh, ada ulama yang memperbolehkan. Mau diwakaf di lafadz fil ilmi juga boleh. Sama-sama pendapat ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tapi yang harus dipahami adalah di maknanya. Harus dipahami pada maknanya. Makna yang pertama nih. Makna yang pertama. Kalau kita akan membaca wakaf di lafzul jalalah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya. Dan tidak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat. Kecuali hanya Allah. Ini terjemahannya. Maknanya. Mana? Ketika wakaf di lafzul jalalah illallah, maka pemahamannya yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Ta'ala itu seperti qiyamus sa'ah. Kemudian khurujud dajjal ala tahdid. Tadi kan di awal saat kita artikan ayat ini per harfiahnya, apa saya artikan? Saya artikan apa? Pada kalimat fayattabi'una ma tasyabah, atau tadi saat kita mengartikan perkataan Imam Ahmad Ar-Rifai, ma tasyabah, keterangan yang samar. Tasyabah itu artinya samar. Mutasyabih artinya sesuatu yang samar. Sesuatu yang samar. Nah, paham ya? Sesuatu yang samar. Jadi kalau kita wakaf di lafadz jalalah Allah,
Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak diketahui takwil ayat mutasyabih itu kecuali hanya Allah. Ini maknanya apa? Mutasyabih yang seperti terjadinya hari kiamat. Seperti terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu sesuatu yang samar apa yang sesuatu yang jelas? Samar. Sesuatu yang samar. Contoh yang lain, keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal. Secara pasti terjadinya hari kiamat, ya, terjadinya hari kiamat dan keluarnya Dajjal secara pasti kapan, ya, waktunya, siang apa, malam apa, pagi, secara pasti. Jam berapa, detik berapa, menit berapa, secara pasti. Ini memang betul tidak diketahui kecuali hanya Allah Ta'ala. Yang mengetahui itu hanya Allah Ta'ala. Bisa dipaham ya? Nah itu. Sedangkan ketika kita wakaf di lafaz warrasikhuna fil ilmi, maka pemahamannya beda. Atau ginilah, biar jangan ini apa? Jangan susah kita memahami. Lebih saya simpelkan gini. Nah, saya simpelkan biar enak cara memahaminya. Mutasyabih. Nah, mutasyabih sesuatu yang samar. Mutasyabih ayat yang masih samar, ayat yang maknanya lebih dari satu, itu ada dua macam. Ada dua macam. Ada yang diketahui hanya Allah Ta'ala, artinya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Ada juga, itu yang pertama. Jadi mutasyabih, ayat yang maknanya lebih dari satu. Bagian yang pertama itu ayat yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Ta'ala. Kecuali hanya Allah Ta'ala. Yang mengetahui hanyalah Allah Ta'ala. Selain Allah tidak ada yang mengetahui. Bisa dipaham ya? Itu yang pertama. Nah, bagian yang kedua itu ayat mutasyabih yang diketahui oleh Allah Ta'ala dan juga diketahui oleh para ulama yang mumpuni, yang cerdas, yang ahli, yang mahir, yang mutamakin. Ulama yang betul-betul mutamakin, mendalam ilmunya. Ya. Mutasyabih, ayat yang mutasyabih, udah kita fokusnya yang mutasyabih. Muhkamat kita itu dulu, tinggalkan dulu ya. Kita fokus ayat yang mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ada dua macam. Yang pertama, ada yang diketahui, yang pertama ini yang mengetahui hanya Allah Ta'ala. Yang mengetahui hanya Allah Ta'ala. Selain Allah tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu. Selain Allah tak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ayat mutasyabihat yang diketahui oleh Allah dan diketahui juga oleh ulama-ulama yang mendalam ilmunya. Berarti selain Allah juga ada yang mengetahui. Selain Allah juga ada yang mengetahui. Siapa yang mengetahui? Ulama-ulama, ya, al-mutamakkinuna fil ilmi, yang mumpuni, benar-benar mahir, benar-benar ahli, benar-benar cerdas di dalam bidangnya. Itu. Dari mana pembagian ini kita dapat? Dari tadi yang kita singgung. Bahwasanya ulama ahlul qiraah
ada yang memperbolehkan wakaf di lafzul jalalah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berhenti di situ. Ada juga versi yang kedua, wakafnya itu di lafaz fil ilmi. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Baru di sini wakaf. Baru di sini wakaf. Nah, kalau kita wakaf di lafaz illallah, maka maknanya apa? Mutasyabihat itu yang mengetahui hanya Allah. Hanya Allah. Paham ya? Kalau kita wakafnya di fil ilmi, maka mutasyabihat itu diketahui maknanya oleh Allah dan juga diketahui oleh selain Allah, yaitu oleh para ulama yang mumpuni di dalam ilmu. Bisa dipaham? Jadi ada mutasyabihat yang hanya Allah yang mengetahui, ada juga mutasyabihat yang yang diketahui oleh Allah juga diketahui oleh selain Allah. Contoh yang pertama dan contoh yang kedua itu apa? Contoh yang diketahui hanya oleh Allah Ta'ala itu apa? Nah, kan gitu kan? Nah, contohnya itu apa? Nah, ini mohon maaf ini kalau sering kalimatnya diulang-ulang. Nah, sengaja. Sengaja. Jadi mohon maaf barangkali ada di sini yang sudah lama belajar tentang penjelasan ini, ya mohon maaf kalau agak sedikit bosan. diulang. Tapi mudah-mudahan kita tergolong sebagai seorang ulama, tergolong sebagai pelajar yang disebutkan oleh ulama al-mukhlisu fihi talabil ilmi la yamallu min takrari ma talaqa. Jadi ciri seorang santri, ciri seorang pelajar yang ikhlas di dalam mengambil ilmu, cirinya apa? La yamallu, dia tidak jemu, dia tidak akan bosan min takror, dari mengulang terus apa yang telah ia talakikan. Dulu 2 tahun yang lalu udah pernah ngaji ini tapi diulang lagi. Nah, ini contoh atau ciri bahwa orang tersebut adalah orang yang mukhlis, orang yang di dalam hatinya ada keikhlasan, mencari ilmunya memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin yang sempurna, la yashba', dia itu tidak akan merasa kenyang. Jadi nggak pernah merasa kenyang, hidupnya itu lapar terus. Lapar dari apa? Nah, tidak merasa kenyang dari apa? Dari mendengar kebaikan. Apa yang dimaksud mendengar kebaikan? Ilmu agama. Hatta yakuna muntahahul jannah. Sampai ujung kehidupannya ia masuk ke dalam surga. Itu. Nah, jadi gini. Nah, saya ulang sedikit. Ayat mutasyabihat ada yang diketahui hanya oleh Allah Ta'ala. Yang mengetahui hanya Allah Ta'ala. Itu macam pertama. Yang kedua, diketahui oleh Allah dan juga oleh ulama. Nah, ini ada contohnya masing-masing. Tidak boleh diambil satu kesimpulan. Udah, yang tahu hanya Allah Ta'ala. Bukan demikian. Tidak demikian. Ada yang diketahui hanya oleh Allah semata. Ada juga mutasyabihat yang diketahui oleh Allah Ta'ala dan juga oleh ulama. Nah, ini contohnya berbeda. Beda pembahasan, beda bidang atau beda keterangan. Yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala itu contohnya seperti apa? Kaqiyamis sa'ah. Seperti terjadinya hari kiamat.
seperti terjadinya hari kiamat. Contoh yang lain apa? Wa khurujid dajjali ala tahdid, seperti keluarnya dajjal secara pasti. Siapa di antara kita yang mengetahui terjadinya hari kiamat secara pasti? Nggak ada. La ahad minna ya'lam dzalik, ya kan? Nggak ada satupun di antara kita yang mengetahui terjadinya hari kiamat secara pasti, itu nggak tahu. Di kalender nggak ada tanggalnya. Ya, kalau cuti bersama ada tandanya, tanda merah, iya kan? Tanggal merah. Isra Mi'raj ada tanggal ada tanggalnya di kalender. Kiamat, terjadinya hari kiamat, keluarnya Dajjal secara pasti, itu nggak ada yang tahu secara pasti, tak ada. Hatta Nabi Yuna, bahkan Nabi kita Muhammad itu pun nggak tahu secara pasti. Beliau hanya tahu tentang alamat-alamatnya, tentang tanda-tanda kiamat, ya kan? Tentang tanda-tanda kiamat sughra, tanda kiamat kubro. Itu Rasulullah menjelaskan di antara tanda kiamat kubro itu apa? Terbitnya matahari di arah barat. Biasanya di arah timur, ini di arah barat. Nah, kemudian apa? Keluarnya Dajjal, ya kan? Itu disampaikan oleh Rasulullah. Tapi kan sifatnya ciri-ciri atau tanda-tanda. Rasulullah nggak memastikan tanggal sekian hari ini, bulan ini akan terjadi kiamat. Nggak ada. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud ayat mutasyabihat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Adapun bagian yang kedua, mutasyabihat. Udah jam berapa ini? Udah mau jam 9. 1 menit lagi. Nah, ini yang terakhir mungkin. Yang terakhir. Yang kedua, macaman yang kedua, ayat mutasyabihat yang diketahui oleh Allah Ta'ala dan juga oleh para ulama. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita. Pembahasan kita. Apa yang dimaksud? Seperti lafadz istawa dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa secara lahiriah itu menunjukkan sifat makhluk kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan sifat yang tidak sempurna, sifat yang lemah bagi Allah Ta'ala. Itu secara lahiriah. Tapi kan tadi sudah dibilang, jangan kita memahami ayat mutasyabihat secara lahiriah. Kenapa? Karena ayat mutasyabihat ini yang mengetahui itu siapa? Allah Ta'ala dan para ulama yang mumpuni di dalam ilmu. Jadi kita yang baru kemarin pandai baca Al-Quran, ya, jangan bahasa kasarnya itu jangan sok-sokan lah. Jangan sok-sokan menurut saya bukan porsi kita, bukan bidang kita. Kita ini harus mengikut ulama. Ulama yang bagaimana? Al-mutamakkinun, yang betul-betul mumpuni. Kenapa? Karena ulama yang mumpuni di dalam ilmu agama itu yang mengetahui paham dari ayat mutasyabihat itu sendiri. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, kalau kita hendak memahami ayat ini, bagaimana caranya? Kita mengikut pemahaman ulama. Pemahaman ulama. Seperti siapa ulama? Ya seperti Mujahid. Mujahid seperti Abdullah ibnu Abbas. Seperti Abdullah ibnu Abbas. Ini. Abdullah ibnu Abbas di dalam di dalam kitab Al-Ithaf, ya, di dalam kitab Al-Ithaf
itu dinukil. Jadi Al-Hafidz Muhammad Murtadha Az-Zabidi menukil perkataan Abdullah ibnu Abbas. Suatu ketika Abdullah ibnu Abbas itu pernah berkata tentang dirinya. Dan perkataan ini min bab tahadduts bin ni'mah. Tahadduts bin ni'mah itu apa? Rasa syukur, menceritakan kebaikan dalam niat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, semisal saya bilang ke Bang Erik, alhamdulillah saya ranking 1. Nah, alhamdulillah saya ini habis dapat gelar sarjana. Alhamdulillah saya habis juara 1 lomba baca kitab, juara 1 lomba tilawatil Quran semisal. Nah, ini kalau niatnya saya menceritakan itu dalam rangka syukur kepada Allah, siapa tahu orang yang mendengar akan termotivasi. Ya kan? Fulan saja juara, masa saya nggak bisa sih? Kan termotivasi. Ini namanya tahadduts bin ni'mah. Tahadduts bin ni'mah. Ada juga menceritakan kebaikan tapi tujuannya lain. Ada. Ini namanya fakhr, sombong. Misal, kalau saya nih, dari awal pun nadanya sudah beda. Saya nih, ya kan, juara juara 1 semisal. Ya, kalau niatnya fakhr, sombong, ya beda lagi. Nah, yang saya maksud perkataan yang akan kita sebutkan, perkataan Abdullah ibnu Abbas, sebelum kita sebut, ucapan beliau ini sebagai bentuk tahaddusan bin ni'mah. Beliau menceritakan kebaikan dalam rangka bersyukur kepada Allah Ta'ala. Beliau mengatakan gini, ana minar rasikhina. Ana minar rasikhina fil ilmi. Ana minar rasikhina fil ilmi. Ana, lanjutannya, mimman ya'lamu ta'wilahu. Mimman ya'lamu ta'wilahu. Jadi Abdullah ibnu Abbas mengatakan dirinya, saya termasuk ar-rasikhin. Dalam Al-Quran kan tadi disebutkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu war-rasikhuna fil ilmi, ya kan? War-rasikhun. Nah, jadi mutasyabihat bagian yang kedua itu diketahui juga maknanya oleh Allah Ta'ala dan oleh ulama. Ulama yang bagaimana? Ar-rasikhun, yang betul-betul mumpuni, yang betul-betul mahir, cerdas. Seperti siapa? Seperti Abdullah ibnu Abbas. Ana minar rasikhina fil ilmi. Saya termasuk ulama yang mahir di dalam ilmu. Yang mahir di dalam ilmu itu banyak sekali. Banyak sekali. Setiap generasi itu ada. Dari generasi ke generasi semuanya ada. Ya, yang mahir di dalam ilmu. Beliau menyatakan dirinya, saya termasuk ulama yang mahir di dalam ilmu. Sekali lagi, ungkapan beliau bukan dalam rangka sombong. Seperti Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladi adama. Nah, ana sayyidu waladi adama. Saya ini adalah penghulu atau pimpinannya anak turun Adam kelak di hari kiamat. Semuanya akan mengikut kepada saya. Nah, ungkapan Rasulullah itu bukan Rasulullah sombong terhadap nabi-nabi yang lain, bukan. Tapi ini tahaddusan bin ni'mah. Beliau bersyukur, cerita itu bersyukur. Ungkapan itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutan perkataan beliau, Abdullah ibnu Abbas, ana mimman ya'lamu ta'wilahu.
Dan saya termasuk orang yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat. Nah ini, ya. Beliau mengatakan, saya termasuk orang yang mengetahui makna ayat dari mutasyabihat. Jadi kesimpulannya gini, ketika kita hendak memahami ayat mutasyabihat, maka kita harus mengikut pemahamannya para ulama. Seperti siapa banyak, diantaranya tadi ada lagi Al-Hafidh As-Subki, Al-Imam Abul Qasim Al-Kushairi, Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, Az-Zajjaj, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Asy-Syafi'i, ya kan? Nah, masih banyak lagi. Al-Hafidh Al-Baihaqi, Imamul Haramain, Al-Imam Al-Mutawalli Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Nasrin Al-Kushairi, kemudian Al-Qadhi Abu Rushdin, Hafidhus Syam Ibnu Asakir, kemudian dari kalangan mufassirin, ahli tafsir seperti Fakhruddin Ar-Razi dan lain sebagainya. Itulah ulama-ulama ar-rasikhun. Itulah beliau-beliau ini adalah ulama-ulama yang benar-benar mumpuni di dalam ilmu. Maka ketika kita akan memahami Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, lihat tafsirnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, atau kita melihat keterangannya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, atau kita melihat keterangannya Al-Hafidh Al-Baihaqi, atau ulama-ulama yang lainnya. Itu ya. Jadi sekali lagi, jangan kita memahami ayat mutasyabihat dengan mengikuti hawa nafsu kita. Kenapa? Ingat perkataan beliau, perkataan Imam Ahmad Ar-Rifai, fa inna dzalika min usulil kufri. Karena hal itu adalah termasuk usul, termasuk pokok penyebab kekufuran. Artinya apa? Banyak orang yang terjatuh pada jurang kekufuran disebabkan memahami ayat mutasyabihat dengan seleranya sendiri. Tidak mengikut ulama. Padahal ulama itu mengetahui juga arti dari ayat-ayat mutasyabihat. Bisa dipahami ya? Mungkin itu penjelasan atau keterangan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan membawa kemanfaatan bagi kita, menambah maklumat, menambah wawasan bagi kita semuanya yang sudah pernah mengambil, yang pernah mengaji. Mudah-mudahan semakin kuat wawasan tentang penjelasan ayat mutasyabihat ini. Dan mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala menjadikan ilmu yang telah kita kaji pada malam hari ini sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin barangkali ada pertanyaan, disimpan dulu pertanyaannya karena sudah terlalu malam. Kasihan yang ada di di Kalimantan, seperti Mbak Nafisa udah malam sekali nih. Udah jam berapa Mbak Nafisa? Udah nggak nyaut, atau yang dari udah banyak ya, udah terlalu malam. Jadi kalau ada pertanyaan disimpan, dicatat, nanti disampaikan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya, atas semangatnya. Ini alhamdulillah dari awal sampai akhir masih bertahan 50 peserta. Biasanya lemes. Tapi mudah-mudahan lah mulai dari sekarang ini, mungkin karena efek tahun baru ya. Tadi di iklannya saja tahun baru semangat baru atau tetap ngaji. Saya nggak kurang itu juga. Ya. Tahun baru semangat baru, tahun baru tetap mengaji. Harapannya itu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengaji, di dalam mempelajari kitab-kitab para ulama yang itu menjadi cahaya penerang, menjadi penuntun kehidupan kita semuanya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, tutur kata yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wafaqanallahu wa iyyakum fima yuhibbuhu wa yardah. Kita cukupkan dengan baca tahlil 1 kali, shalawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Makasih, Barakallahu Ustaz. fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Ustaz. Amin wa fiik.